Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya Sulis. Oke, kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara membuat kelas di Google Classroom serta mengelola kelasnya. Oke, yang pertama pastikan dulu Google Classroom-nya sudah ada di handphone Bapak Ibu semuanya. Tinggal, kalau belum ada, tinggal dicari aja di Play Store. Tinggal kita klik aja di Google Classroom, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kalau belum ada berarti harus diinstal dulu ya. Kalau udah ada, tinggal kita open. Oke, kita open. Untuk first user, biasanya akan diminta Gmail. Tinggal kita klik aja Gmailnya. Biasanya sih tanpa password ya, kecuali kalau handphonenya dual SIM. Gitu. Jadi, kalaupun tidak pakai password, tinggal kita pilih aja Gmailnya yang mana. Begitu. Nah, kalau pertama pasti akan diminta Gmail. Kalau sudah, ya berarti tinggal kita create class. Oke. Caranya, ada tombol plus di bagian atas. Tinggal kita klik. Ada join class dan create class. Kalau join class itu untuk siswa. Kalau create class untuk Bapak Ibu. Membuat kelas. Oke, misal saya ingin join class dulu ya. Jadi saya ingin menjadi siswa nih. Tinggal kelas kodenya dimasukkan sesuai dengan kelas kode Bapak Ibu semuanya. Oke. Kalau Bapak Ibu ingin membuat kelas, berarti create class. Oke. Ini ada pemberitahuan, tinggal di checklist saja dan continue. Oke. Saran saya, class name-nya ini adalah nama mapel Bapak Ibu semuanya. Kenapa? Nanti saya jelasin ya. Misal di sini saya ingin membuat kelas perencanaan produk. Oke. Section-nya diisi dengan kelas Bapak Ibu semuanya. Di kelas berapa perencanaan produk ini? Misalkan di kelas 10. 10 aja ya. 10. Kalau sudah, room dan subjek dikosongkan aja. Tinggal kita create. Tinggal menunggu kelas itu terbentuk dan tarat muncul seperti ini. Oke, tadi ya saya bilang kenapa di paling atas itu baiknya nama mapel, maka karena akan muncul seperti ini nanti di siswa. Kebayang nggak kalau misalkan di paling atas diisi kelas misalkan 10 BDP, 10 di situ kelas 10 BDP matematik. Tapi yang tulisan paling besar itu adalah kelasnya. Jadi saran saya baiknya tulisan yang paling besar itu adalah nama mapelnya. Jadi ketika anak, oh iya saya harus masuk ke kelas ini nih. Oh, karena tulisannya paling besar jadi akan memudahkan anak mencari. Oke. Itu ya. Kemudian kalau kita ingin men-share kodenya, kita udah buat kelas nih. Nah, caranya bagaimana? Diklik aja di tombol bagian roda ya, itu roda. Diklik, terus ada general. General ada class code, tinggal tekan lama, kemudian muncul copy class code. Ini tinggal kita kopikan ke KM-nya, atau ke siswanya, atau ke grupnya. Oke, tunggu sampai mereka satu persatu masuk ke kelas. Caranya, kalau lihat siapa sih yang udah masuk kelas, tinggal klik di bagian people, maka akan muncul studentnya siapa saja. Oke, itu dia. Kemudian, yang selanjutnya adalah kita mau membuat classwork. Caranya, tinggal kita klik classwork, kemudian kita klik bagian yang biru plus. Di sini ada assignment, question, material, topik, dan ratio. Kita mulai dari atas ya, assignment. Tinggal kita klik. Nah, title ini isinya adalah subjek apa yang akan Bapak Ibu bagikan di sini. Misalkan di sini adalah pengertian perencanaan produk. Deskripsinya siswa Oke. Gitu ya. Jadi di sini saya ingin menyisipkan link artikelnya. Oke. Nah, poinnya 100. Kemudian due ini adalah batas terakhir Bapak Ibu ingin mengumpulkan tugas dari anak.
Kalau tidak mau pakai due to pun nggak apa-apa. Kalau mau pakai tinggal diklik aja. Nah, di sini misalkan saya ingin membuat assignment ini harus selesai besok. Oke, tinggal oke. Kemudian time-nya sebesok jam 10. Nah, daripada muter-muter, saran saya di sini ya. Oke, saya ulang lagi. Time-nya, di sini ada bagian kayak keyboard, tinggal kita klik. Kemudian kita ketik angka 1000. Oke, kemudian topik. Oke, saran saya, topiknya harus diisi ya. Supaya apa? Nanti terlihat bedanya antara yang diisi dengan topik dengan yang tidak. Baiknya topik ini diisi, tinggal kita add topik dan diisi sesuai dengan KI, KD Bapak Ibu semuanya. Jadi tinggal kita isi aja misal ya 3.1 yaitu menganalisis. Oke, perencanaan. Oke, tinggal kita save. Oke, ini karena saya mau nyisipkan link tapi saya harus close dulu, jadi saran saya save dulu ya. Caranya apa? Klik di bagian kayak pesawat lipat. Oke, tinggal diklik aja dan dia akan menyimpan di classroom-nya. Terlihat ya, lebih rapi. Nah, begitu. Misal saya ingin menyisipkan link. Nah, linknya tinggal kita ke Chrome atau ke UC browser di mana Bapak Ibu sukanya aja. Kemudian kalau sudah, kita ke classroom lagi, kita ke kelasnya, kita ke classwork-nya. Kemudian kalau kita mau edit, tinggal klik aja di tanda titik 3 edit. Oke, saya ingin menyisipkan linknya, tinggal kita paste. Oke, tinggal add, selesai, begitu. Nah, kalau sudah, tinggal save. Kita lihat hasil perencanaan, hasil tugasnya seperti apa. Seperti ini di instruksinya. Oke, jadi siswa diminta mengamati artikel berikut, kemudian membuat rangkuman di buku catatan masing-masing dan hasilnya diunggah kemudian di submit. Tinggal dilihat nanti. Nah, langsung masuk ke artikelnya. Seperti itu. Oke, itu ya. Nah, itu. Kemudian kita mau buat question. Oke, yang kedua question ya. Questionnya ini sama seperti Google Form ya. Jadi bisa pakai PG, bisa pakai esai. Misal di sini questionnya pengertian perencanaan produk. Oke. Poinnya 100, no due to, topik di sini short answer. Kemudian student can edit answer. Kita nggak boleh ya karena anak harus satu kali aja dan nggak bisa mengedit. Student can reply to each other. Boleh nggak di replay lagi ke semuanya? Kalau menurut saya sih baiknya nggak boleh ya, gitu ya. Nah, jadi kalau udah seperti ini, topiknya masuk yang mana? Masih masuk yang ini, tinggal kita save. Kalau sudah, tinggal kita save. Oke, tadi ya pengertian perencanaan produk. Instruksinya seperti ini. Oh, sorry. Questionnya. Gitu. Jadi nanti siswa menjawab di komentarnya. Gitu. Tapi bukan berarti komentarnya nanti masuk semuanya, enggak. Nanti per siswa akan muncul. Begitu. Kita klik yang tanda plus, kemudian question. Nah, untuk question ini sebetulnya sebaiknya ya, kalau jadi opsinya gini, bisa dengan short atau dengan question langsung ke Google Form. Jadi kalau saran saya lebih baik kalau question lebih kita buat quiz aja. Sebetulnya sih buat quiz lebih enak pakai quizzes ya. Nanti coba saya buat lagi tutorial mengenai quizzes. Oke. Nah, sekarang saya coba mau pakai Google Form. Tinggal kita link aja, di insert aja, di attach ya. Jadi di sini ada bagian kayak peniti, tinggal diklik. Kemudian drive. Nah, tinggal diklik drive, pastikan drive-nya sudah ada di Bapak Ibu semua ya. Artinya Google Drive-nya sudah terinstall. Oke, kalau sudah terinstall akan seperti ini.
Oke, dan kita sebelumnya sudah membuat dulu di luar dari sini, karena kalau handphone berbeda dengan PC. Kalau PC kita langsung bisa masuk karena resolusi handphonenya juga ya berbeda. Kalau di sini kita sebelumnya sudah membuat dulu. Oke, misalkan di sini saya sudah membuat nih. Misal ya, Bapak Ibu, saya sudah membuat di sini. Nah, tinggal di select. Oke, muncul seperti ini. Topiknya masih sama yang tadi misalkan. Kalau sudah save. Oke. Student can reply to each other. Kita matikan. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita save. Questionnya kita ini dulu ya. Kita pastikan instruksinya. Jadi di sini boleh diisi di question atau di instruksi. Misalkan di sini kerjakan dengan teliti. Nah, questionnya boleh diisi, boleh tidak, tapi sepertinya ini harus diisi. Oke, misal ya. Jangan bagian dari sini, kemudian kita isikan dan simpan. Kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, tadi ya pengertian perencanaan yang ini questionnya. Nah, tinggal kita klik, kemudian oke, tinggal diisi nanti sama anak. Begitu. Jadi mereka tinggal mengisi saja. Begitu, Bapak Ibu semuanya. Oke. Kemudian masih kita plus lagi ya. Kalau tadi assignment sudah, question sudah, material. Nah, material ini adalah materi tanpa assignment, tanpa question. Jadi lebih kepada materinya saja gitu. Jadi untuk biasanya apersepsi ya, bisa dengan video, bisa dengan video, film, kemudian gambar dan lain sebagainya. Misalkan di sini tentang perencanaan produk. Oke, amati gambar. Oke, masih tentang ini, save, kemudian add. Nah, kita bisa take foto karena kan tadi gambar ya, atau bisa ngambil dari file. Nah, filenya sudah ada di sini. Tinggal kita take aja. Misal ya, ini filenya. Oke, dan save. Begitu. Tadi yang ini amati gambar. Nah, nanti siswa akan memberikan komentar. Begitu. Oke. Kemudian masih plus lagi ada topik. Nah, topik ini yang tadi sebetulnya ya yang sudah saya jelaskan. Jadi sebetulnya biasanya jarang dipakai sih untuk topik karena kan setiap kita membuat assignment itu sudah ada topik, tapi topiknya akan berbeda-beda ya. Jadi saran saya ya tadi lebih baik topiknya dicantumkan KIKD Bapak Ibu semuanya. Karena apa? Kalau nggak dicantumkan nanti kita lihat bedanya ya. Dan yang ratio post, nah ratio post ini post kita ngapain aja sih gitu dari tadi gitu. Itu adalah ratio post. Nah ini untuk classwork yang dengan topik ya, jadi di sini lebih rapih. Nah, kita lihat dengan classwork yang tidak menggunakan topik. Oke. Bisa dilihat ya Bapak Ibu ya, di bagian atas itu materi semua. Ya, tapi di bagian ternyata lebih rapih ketika menggunakan topik. Misal ketika menggunakan topik, nah ini akan lebih rapi gitu. Jadi anak tahu, oh iya saya KD 3.1 sudah selesai nih, berarti ke 3.2 dan seterusnya begitu. Jadi lebih indah sebetulnya dengan menggunakan topik kalau menurut saya gitu. Tapi kembali lagi ke Bapak Ibu semuanya. Oke, jadi Google Classroom itu sebetulnya bisa connect ke G Drive ya. Jadi ketika Bapak Ibu membuat classwork, kemudian di sini menekan plus, assignment, ketika ada insert link, kemudian ngambil drive, berarti masuk ke drive Bapak Ibu semuanya.
Oke, itu next nanti saya akan membuat bagaimana quizzes ya. Membuat quiz dengan menggunakan aplikasi quizzes. Seru loh. Oke, begitu ya Bapak Ibu semuanya. Oke. Nah, sekarang saya mau menjelaskan bagaimana cara mendelete kelas ya Bapak Ibu. Misalkan tadi kan saya udah buat contoh kelas nih, tapi ternyata ini bukan kelas saya gitu, karena kan sebagai sampel aja. Nah, Bapak Ibu gampang banget, tinggal diklik aja di titik tiganya, tapi bukan di bagian atas ya, tapi di kelasnya. Tinggal diklik saja, kemudian pilih arsip, kemudian klik lagi arsip, dan hilang. Oke, sekian untuk penggunaan aplikasi Google Classroom. Semoga ini bermanfaat dan wabah COVID segera berlalu supaya kita bisa kembali bersama siswa-siswi kita. Oke, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.